Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera siswa-siswi kelas 7 yang berbahagia. Materi pertemuan ke-11 semester 2 kelas 7 masih dalam bab garis dan sudut. Kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar sudut. Silakan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru lainnya. Yang pertama yaitu sudut-sudut berpenyiku atau komplement. Berpenyiku, kalian ingat sudut siku-siku besarnya adalah 90 derajat. Nah, untuk itu perhatikan gambar 1. Sudut ABD jika ditambah dengan sudut CBD akan sama dengan 90 derajat karena membentuk sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Nah, karena sudut ABC sama dengan 90 derajat atau sudut siku-siku, berarti sudut ABD dan sudut CBD saling berpenyiku. Ini dua sudut yang jumlahnya 90 derajat dikatakan saling berpenyiku. Berikutnya perhatikan gambar 2, sudut PQS dimisalkan dengan A, kemudian sudut RQS dimisalkan dengan B. Pada gambar tersebut, sudut PQS dan sudut RQS membentuk sudut siku-siku, sehingga A ditambah B akan sama dengan 90 derajat. Kemudian pada gambar ketiga, sudut ABC ini 60 derajat, sudut PQR di sini besarnya adalah 90 derajat. Jika kita jumlah akan sama dengan 90 derajat ya, 60 ditambah 30. Jadi, segitiga ABC dan segitiga PQR merupakan dua sudut saling berpenyiku. Maka kesimpulannya, dua sudut yang saling berpenyiku jumlahnya adalah 90 derajat. Sudut-sudut berpenyiku jumlahnya 90 derajat. Sebagai contoh yang pertama, tentukan penyiku atau komplement dari sudut yang besarnya 26 derajat. Artinya adalah pasangannya 26 derajat agar hasilnya 90 derajat. Maka untuk mencari penyiku dari 26 derajat akan sama dengan 90 derajat dikurangi 26 derajat, yaitu 64 derajat. 64 adalah penyiku dari 26. Kemudian contoh 2 diketahui gambar, tentukan nilai A pada gambar. Nah, untuk menjawab nilai A ini, maka kita cari dulu hubungan A dan 21 derajat. Sudut A dan 21 derajat membentuk sudut siku-siku atau berpenyiku. Maka A ditambah 21 derajat akan sama dengan 90 derajat. Dengan pindah ruas, lawan penjumlahan, di sini pengurangan, maka nilai A akan sama dengan 90 derajat dikurangi 21 derajat, yaitu 69 derajat. Hubungan yang kedua yaitu sudut berpelurus atau bersuplemen. Perhatikan gambar yang pertama, sudut ABD ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat. Kalau kita perhatikan, ABD 135 derajat, CBD 45 derajat. 135 ditambah 45 derajat adalah 180 derajat. Sudut ABC yang lurus ini, sudut ABC adalah sudut lurus. Berarti sudut ABD ditambah sudut CBD jumlahnya 180 derajat. Maka sudut ABD dan sudut CBD saling berpelurus. Pada gambar kedua, sudut PQS sama dengan A derajat, sudut RQS sama dengan B derajat, sudut PQS ditambah sudut RQS sama dengan 180 derajat, atau A ditambah B sama dengan 180 derajat. Karena PQR membentuk garis lurus atau PQR adalah sudut lurus. Pada gambar ketiga, sudut ABC 45 dan sudut PQR 135 derajat.
Jika dijumlah 45 dengan 135 adalah 180 derajat. Sudut ABC ditambah sudut PQR sama dengan 180 derajat. Berarti sudut ABC dan sudut PQR saling berpelurus. Nah, kesimpulannya untuk sudut saling berpelurus jumlahnya adalah 180 derajat karena membentuk sudut lurus atau garis lurus. Sebagai contoh, yang pertama, tentukan besar sudut SQR pada gambar. Perhatikan gambar, PQR di sini adalah garis lurus atau sudut lurus, berarti PQR nanti jumlahnya 180 derajat. Maka sudut PQS ditambah sudut SQR akan sama dengan 180 derajat karena sudut berpelurus. Sudut PQS diketahui 50 derajat ditambah sudut SQR akan sama dengan 180 derajat. Mencari sudut SQR berarti akan sama dengan 180 dikurangi 50. Maka sudut SQR sama dengan 130 derajat. Jadi sudut SQR sama dengan 130 derajat. Contoh yang kedua sudah mulai menggunakan aljabar ya. Perhatikan gambar, di sini ada sudut lurus ABC, kemudian ada garis BD dengan sudut ABD itu 6x, sudut CBD adalah 3x. Tentukan nilai x, kemudian tentukan pula besar sudut ABD dan besar sudut CBD. Nah, untuk menjawab ini, maka hubungan dari ABD dengan CBD itu adalah berpelurus. Berarti sudut ABD ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat atau sudut berpelurus. ABD itu 6x, CBD 3x. Berarti 6x ditambah 3x sama dengan 180 derajat. 6x ditambah 3x itu 9x. 9x sama dengan 180 derajat. Mencari x, pindah ruasnya berarti lawan perkalian adalah pembagian. X sama dengan 180 derajat dibagi 9 yaitu 20 derajat. Nilai x-nya 20 derajat. Kemudian sudut ABD besarnya kita kembalikan pada soal. ABD di sini 6x, berarti sudut ABD sama dengan 6x sama dengan 6 kali nilai x. Berarti 6 kali 20 derajat yaitu 120 derajat. Untuk sudut CBD itu adalah 3x, berarti 3 kali 20 derajat yaitu 60 derajat. Nah, kalau kita periksa, karena tadi ABD dan CBD berpelurus, ternyata benar bahwa jumlahnya 180 derajat. 120 ditambah 60, 180 derajat. Hubungan yang ketiga yaitu sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang terbentuk ketika dua buah garis berpotongan. Di sini garis AB berpotongan dengan CD dengan titik potongnya adalah titik P. Di sini ada 4 buah sudut, sudut APC, CPB, BPD, kemudian APD. Nah, dari 4 sudut itu ternyata ada pasangan sudut yang bertolak belakang. Nah, apa hubungan dua sudut yang bertolak belakang? Dua sudut yang bertolak belakang sama besar. Yang bertolak belakang pada gambar ini adalah sudut APC dengan sudut BPD yang saya beri tanda lengkungan ini. Dia bertolak belakang, besarnya sama. Berarti sudut APC sama dengan sudut BPD. Demikian pula dengan sudut APD, dia bertolak belakang dengan BPC, berarti atau CPB, berarti sudut APD besarnya sama dengan sudut CPB. Kemudian untuk contoh yang pertama, perhatikan gambar, tentukan besar sudut BPD, sudut APD dan sudut BPC. Tuliskan alasanmu. Diketahui di sini APC adalah 48 derajat. Untuk mencari besar sudut BPD, maka BPD besarnya sama dengan APC karena bertolak belakang. Ini yang dimaksud dengan memberikan alasan.
Sudut BPD sama dengan sudut APC sama dengan 48 derajat karena bertolak belakang. Sedangkan sudut APD yang ini, APD ini adalah pelurus dari APC. Kalau kita lihat CD membentuk garis lurus, berarti sudut APD besarnya adalah 180 dikurangi 48, 132 derajat. Sedangkan untuk sudut BPC ini besarnya sama dengan APD, bertolak belakang, yaitu sama dengan 132 derajat. Bolehkah BPC memakai syarat atau memakai alasan berpelurus? Boleh. BPC boleh sama dengan 180 dikurangi 48. Hasilnya sama, yaitu 132 derajat dengan alasan berpelurus dengan sudut APC. Contoh yang berikutnya, perhatikan gambar, tentukan nilai X besar sudut APC, besar sudut APD. Di sini yang ada X-nya adalah sudut APC, X tambah 25 derajat, kemudian sudut BPD, 4X kurangi 38 derajat. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah hubungan dari APC dengan BPD. Hubungannya tadi adalah bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Maka untuk menentukan nilai X, sudut APC sama dengan sudut BPD karena bertolak belakang. APC nilainya X ditambah 25 derajat, BPD 4X kurangi 38 derajat. Kemudian kita pindah ruas ya, persamaan linear satu variabel. X kita dekatkan dengan X, 4X pindah ruas menjadi min 4X. Kemudian 25 di sini pindah ruas menjadi min 25. Penjumlahan lawannya pengurangan. Kalau pengurangan berpindah ke sisi yang lain, dia akan jadi tambah gitu ya. X dikurangi 4X akan sama dengan min 38 kurangi 25. Kita selesaikan untuk tiap ruas. X dikurangi 4X yaitu min 3X. Negatif 38 kurangi 25 yaitu negatif 63. Maka nilai X-nya akan sama dengan negatif 63 dibagi negatif 3, yaitu 21 derajat. Kemudian untuk mencari besar sudut APC, kita masukkan nilai X-nya. APC tadi adalah X ditambah 25 derajat. X-nya 21, berarti 21 derajat ditambah 25 derajat, yaitu 46 derajat. Sedangkan untuk sudut APD tadi berpelurus dengan APC. APC-nya 46, berarti besar sudut APD 180 dikurangi 46, yaitu 134 derajat dengan alasan sudut APD berpelurus dengan sudut APC. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Ingat, sudut berpenyiku jumlahnya 90 derajat, sudut berpelurus jumlahnya 180 derajat, sudut bertolak belakang besarnya sama. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Silakan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.